Salam dan bahagia. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Windy Makaraung. Saya adalah guru IPA di SMP Kristen Ebenezer 1 Manado dari Provinsi Sulawesi Utara. Guru hebat tidak hanya mengajar, tetapi juga menginspirasi dan membimbing murid untuk menjadi murid yang cerdas dan berkarakter. Seorang guru merdeka adalah sosok yang tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menginspirasi murid berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Ia menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan menantang, di mana setiap murid memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dulu saya terpaku pada apa yang ingin saya sampaikan daripada apa yang menjadi kebutuhan murid dalam pembelajaran. Akibatnya pembelajaran menjadi kurang efektif dan murid kurang antusias, serta tujuan pembelajaran tidak tercapai. Pembelajaran berdiferensiasi dengan sigma, murid senang. Sigma adalah akronim dari Scientific, Interaktif, Games, dan Aplikatif. Kajian lebih lanjut dibahas melalui metode STAR berikut ini. Yang pertama, situasi. Kondisi yang melatar belakangi pemilihan judul diantaranya murid kita adalah individu yang unik dan penuh keberagaman. Sehingga guru perlu menganalisis kebutuhan belajar murid melalui asesmen diagnostik. Murid membutuhkan waktu yang cukup untuk membangun dan meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi, serta berhak untuk mendapatkan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan bermakna. Murid lebih cenderung suka bermain smartphone daripada fokus dalam pembelajaran. Adanya miskonsepsi dari guru bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang melelahkan karena guru harus memberikan treatment dan perlakuan yang berbeda untuk setiap siswa. Data tersebut diperoleh melalui wawancara terbuka dengan beberapa guru di sekolah. Selain itu, anak zaman sekarang tidak terpisahkan dari yang namanya teknologi. Sehingga lewat praktik baik ini boleh membagikan informasi berbagai pembelajaran berdiferensiasi dengan metode pendekatan saintifik yang terintegrasi dengan media, teknologi, dan aplikasi interaktif dapat menumbuhkan keaktifan belajar murid, dapat membentuk keterampilan literasi dan numerasi, serta menciptakan well-being bagi murid dan juga bagi guru. Yang kedua, tantangan. Mindset atau pola pikir yang menjadi tantangan utama, pola pikir para pendidik dapat berubah dengan aksi nyata yang berdampak. Maka menjadi tantangan untuk menyiapkan instrumen asesmen, media yang digunakan, dan dukungan pihak terkait, baik murid, pimpinan sekolah, wali kelas, guru BK, orang tua, dan wali murid. Selanjutnya tantangan dari segi sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah terkait pemanfaatan teknologi yang bisa saja terkendala jaringan atau kuota internet yang belum memadai. Yang ketiga, aksi. Pada praktek baik ini, judul yang diangkat adalah implementasi pembelajaran berdiferensiasi dengan sigma, scientific, interaktif, games, aplikatif, murid senang. Dan langkah-langkah yang diterapkan diantaranya, guru mengawali proses dengan melakukan asesmen diagnostik yang mendalam. Asesmen ini mencakup aspek non-kognitif, misalnya minat dan sikap. Dan kognitif, pengetahuan awal. Instrumen yang digunakan meliputi Google Form, lembar kerja, serta analisis raport. Data yang diperoleh dari asesmen ini
baik sebelum maupun pada awal pembelajaran, kemudian dianalisis secara kolaboratif bersama wali kelas dan guru BK untuk memperoleh gambaran yang holistik tentang kesiapan, minat, dan profil belajar siswa. Hasil analisis ini menjadi acuan utama dalam penentuan strategi pembelajaran yang sesuai. Dari hasil asesmen diperoleh data kesiapan murid rata-rata 78%. Minat yang beragam dan berubah-ubah serta profil belajar untuk murid kelas 7 dapat dilihat dari data berikut ini. 25,8% memiliki gaya belajar auditori. 33,9% siswa memiliki gaya belajar kinestetik. Dan 40,3% memiliki gaya belajar visual. Yang ketiga, strategi. Yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan saintifik yang dimulai dari pengumpulan data, melalui pengamatan, melakukan eksperimen, menanyakan, mengolah informasi atau data, hingga mengomunikasikannya dalam proses penerapan prinsip-prinsip keilmuan. Pendekatan saintifik ini sesuai dengan capaian pembelajaran, pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan untuk IPA fase D. Dan konten yang diterapkan dalam pembelajaran ini adalah siklus air dalam materi, saat, dan perubahan. Pendekatan saintifik diterapkan dalam diferensiasi konten saat murid melakukan diskusi, kuis, games, dan menganalisis materi di awal dan pembuatan laporan akhir. Selanjutnya juga nampak pada diferensiasi proses dan produk yang dilakukan dalam kelompok. Pembentukan kelompok ini sudah berdasarkan hasil analisis asesmen. Pada prosesnya juga, guru mencairkan kebekuan dengan ice breaking dan menerapkan kompetensi sosial emosional dengan teknik stop. Pada prosesnya, guru memanfaatkan teknologi, media aplikatif dan interaktif dalam pembelajaran, di antaranya pada tahap pembentukan keyakinan kelas dengan game ular tangga yang dibuat pada aplikasi Canva. Asesmen dan kuis melalui Kahoot, dan terlihat semua murid terakomodir dengan bahagia. Selanjutnya pemanfaatan padlet.com untuk refleksi, sumber ajar digital dan video pembelajaran, media interaktif kuis word wall, LKPD lewat aplikasi Assembler Edu, dan presentasi menarik yang dibuat dengan mudah melalui Canva Education. Ada murid yang bisa mengakses Assembler Edu untuk konten yang diberikan. Murid membuat laporan sesuai minat dan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Mereka bisa membuat poster, video, dan juga gambar yang bisa mereka warnai. Setiap proses yang dilakukan di kelas dinilai oleh guru, sehingga menjadi hasil penilaian asesmen formatif. Terlihat pelajaran berdiferensiasi dapat terwujud dengan menyenangkan serta dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dan mengakomodir kebutuhan belajar murid di kelas. Dan pada tahap akhir setelah asesmen akhir, murid melakukan refleksi terkait pembelajaran yang dilakukan dengan model refleksi 4P. Pada tahap refleksi yang keempat, refleksi guru. Hasil dan dampak dari praktek yang dilakukan terlihat efektif karena semua murid termotivasi dan tertarik untuk aktif dalam pembelajaran, serta mampu menemukan solusi dari tujuan pembelajaran yang diharapkan, yaitu dengan menjelaskan proses yang terjadi dalam siklus air serta menghargai pentingnya siklus air bagi kehidupan manusia. Refleksi oleh murid merasa senang, antusias, tertarik, dan dapat menemukan kebermanfaatan dari pembelajaran yang dilakukan lewat diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk yang diterapkan. Sedangkan refleksi sejawat mendukung praktek baik ini dan merasa hal ini bermanfaat bagi mereka. Demikian praktik baik saya. Semoga terinspirasi. Guru hebat Indonesia maju. Sampai jumpa.